Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yunifat. Saya mahasiswa PPG Darjat 3 LPTK UMS Program Studi Farmasi. Saya akan melakukan PPL hari pertama di SMK Astamitra kelas 12 Farmasi dengan kompetensi dasar perhitungan biaya obat sesuai permintaan di bawah pengawasan apoteker. Selamat mengikuti. Baik, selamat pagi anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kita anak-anakku? Maulida pimpin doa dulu. Baik ya, terima kasih Maulida sudah pimpin doa pagi ini. Nah, pagi ini kita nanti akan melanjutkan materi pelayanan farmasi, tetapi sebelumnya saya akan mengecek kehadiran anak-anakku semua ya. Arafiko ada ya? Ada, Bu. Ini sudah lengkap semua ini, ada 16 siswa sudah masuk semua, jadi nggak perlu saya panggil satu-satu ya. Oke? Sudah siap materi hari? Kalau udah siap, jangan lupa ya, tetap jaga kondisi kesehatan kalian ya. Kemudian juga harus menerapkan protokol kesehatan di era pandemik ini dimanapun kalian berada ya. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai screening research ya. Sebetulnya ini merupakan bagian dari kompetensi dasar perhitungan biaya obat yang dibuat menurut permintaan dalam resep. Nah, nanti kita bagi menjadi dua pertemuan. Pertemuan pertama hari ini kita akan membahas screening resep. Ada 3 resep di depan tadi. Nah, ini nanti berbasis 4C ya, karena kalian sudah di era 21 ya, abad 21, jadi kalian harus bisa berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nah, melalui literasi dan penguatan pendidikan karakter bisa menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, maka peserta didik diharapkan dapat mengevaluasi 5 komponen dalam resep ya, kurang dari 5 menit dengan benar melalui pengamatan masalah yang ada di media PowerPoint ya. Permasalahannya sudah Ibu sampaikan tadi, ada di depan ya, evaluasi resep. Kemudian tujuan yang kedua, diharapkan anak-anak semua itu nanti bisa mengevaluasi bahasa Latin ya. Di situ ada DTD atau tidak ya. Nah, apa sih manfaatnya ya? Manfaat dari mempelajari materi screening resep dan bahasa Latin ini ya. Nah, ini yang pertama, diharapkan anak-anakku semua itu mampu memberikan pelayanan yang benar, tepat kepada pasien ya. Ini bisa menunjang profesionalitas kerja dari tenaga teknis ke farma. Ibu akan membacakan mengenai tahapan kegiatan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama nanti kalian akan mengerjakan kuis ya. Nanti akan Ibu bagi linknya. Dilakukan diskusi mengenai analisis resep ya. Baik secara sinkronus maupun asinkronus. Nanti silahkan kalian mendownload LKPD ya maupun bahan ajar lainnya di link yang sudah Ibu siapkan nanti. Kemudian baru nanti kalian akan mempresentasikan LKPD-nya ya. Baru dilanjutkan dengan diskusi 2 arah ya. Yang terakhir kita akan mengambil kesimpulan secara bersama dan post test ya. Nanti quiz link-nya Ibu bagikan di kolom komentar nanti. Oke? Iya, ini soal-soal mini quiz-nya ya. Kemudian hasilnya. Iya, ini nanti merupakan salah satu permasalahan yang akan kalian hadapi ya. Ketika kalian mendapatkan resep ini, kira-kira apa sih yang akan kalian lakukan tentang kelengkapan resep? Bagaimana cara menganalisis kelengkapan resep? Ada yang mau jawab nih? Kira-kira bahasa Latinnya apa saja biasanya yang ada itu? Melihat dan mencari bahasa Latin seperti tanda R, tulisan MPV, tulisan signa atau aturan pakai. Oh iya. Satu lagi pertanyaan mungkin ya? Sama tulisan dokter asli. Siapa yang mau jawab ini? Saya Bu Maulida. Oke, sama-sama tulisan dokter asli.
Oh iya, namanya sama-sama tulisan dokter asli ya. Tulisannya bisa kebaca nggak Maulida? Oh Najib, tadi yang jawab Najib. Oke. Ya sama-sama ada nama dokter dan alamat. Kalau perbedaannya kira-kira apa nih? Saya Bu Gita. Ya. Ada resep sediaan tunggal maupun racikan. Ya. Ada resep yang berupa sediaan tunggal, tetapi ada yang berupa racik. Dinar, izin bertanya. Itu resepnya bacaannya apa saja ya, Bu? Oh iya. Yang mana dulu tuh? Yang mau dibaca resepnya? Yang pertama ini ya. Iya, Bu. Kamoxilin. Berapa tablet? 15. Terus Izalok. Ya. Kemudian yang bawah paracetamol. Sebenarnya sama dari 3 kan. Ya. Kalian evaluasi bahasa Latinnya apa, kemudian inskripsinya apa, ya kelengkapan resepnya bagaimana, nanti dievaluasi. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, Bu, saya ulang kalau belum kelihatan. Diklik. Yang Google Doc, yang paling bawah tadi. HTTPS Google Doc. Nah, itu yang diklik. Udah diklik? Yang ada di kolom chat. Kelompoknya Asmawati, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Pinter-pinter ya ini ya? Udah bisa ngisi nih. Semua kelompok udah bisa ngisi. Arafico Miraglio, Signatur, dan Pro. Inskripsio merupakan bagian dari nama dokter, nomor SIP, alamat praktek, nomor telepon, hari dan tanggal praktek, terus yang terakhir kota dan tanggal penulisan resep. Invokasio merupakan tanda R pada resep. Yang ketiga praeskripsio yang merupakan nama obat dan dosisnya. Yang keempat signatur yang meliputi signa dan aturan pakai obat. Yang terakhir yaitu pro, yaitu identitas pasien. Nah, ya. 5.1 mengevaluasi kelengkapan resep. Resep nomor 1, inskripsio lengkap. Ordinatio ada tanda R. Preskripsio ada nama obat dan dosis. Signatura ada aturan pakai dan tanda tangan dokter. Pro ada nama pasien dan alamat. Dari tabel tersebut diperoleh resep yang lengkap, resep nomor 2, karena semua komponen resep lengkap. Resep yang lengkap dan memenuhi legalitas adalah resep yang memenuhi komponen atau bagian-bagian resep yaitu inskripsio, nama dokter, alamat, nomor SIM, nomor telepon, kota, dan tanggal penulisan resep. Donitio, tanda R dalam resep. Signatur, tanda tangan dokter, pro, nama Oke, ada lagi yang mau ditanyakan kelompok lain? Rafiko, boleh. Izin bertanya, Bu. Ya. Bagaimana jika kita tidak bisa membaca resep yang kita terima? Bagaimana menurut kelompok 2? Apa yang kita harus lakukan? Saya Ningrum izin menjawab pertanyaan dari Arafiko. Tanyakan kepada apoteker yang akan menelpon dokter jika tidak terbaca nama obat dengan jelas, dan tentu saja identitas dan gejala yang dirasa pasien juga harus ditanyakan. Semua ya, 90% sudah benar semua ya. Artinya kalian sudah bisa menganalisis dan mengevaluasi dari komponen-komponen resep, bagian-bagiannya apa saja ya, yang memenuhi legalitas resep itu seperti apa dan bagaimana, semuanya sudah bisa ya. Yang ingat ya, kalau kelengkapan resep itu ada inskripsio, preskripsio, ordinatio, dan signatur serta pro ya, atau subskripsionya. Itu ya, itu wajib ada. Kalau tidak ada silakan langsung telepon dokter untuk mengkonfirmasi ya. Kalau ada tulisan dokter yang tidak lengkap bisa ditanyakan kepada dokter langsung ya. Terima kasih buat semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Berikan aplaus untuk semua kelompok. Silakan di-unmute. Ya.
Kesimpulan hari ini adalah kesimpulannya legalitas resep ditentukan oleh lengkapnya komponen resep yaitu inskripsio, ordinasio, signatura, preskripsio, dan pro. Ya, pintar Davina. Terus Mariandita, silakan dibaca kesimpulan hari ini Mariandita. Dibaca aja. Ya, legalitas resep terdiri dari komponen resep yaitu terdiri dari inskripsio, invokasio, preskripsio, signatura, dan pro. Oke. Kan kegiatan pembelajaran hari ini bahwa legalitas resep itu ditentukan oleh komponen resep yang lengkap, yaitu ada inskripsio, ada preskripsio, ada ordinasio, ada signatur, ada pro ya. Oke. Keabsahan suatu resep itu ditentukan oleh 5 komponen resep. Yang pertama inskripsio, terdiri dari nama dokter, alamat, nomor surat izin praktek, kemudian nomor telepon, kota, dan tanggal penulisan resep. Yang kedua adalah ordinasio, yaitu tanda R. Artinya, ambillah kepanjangan dari resep. Kemudian preskripsio, yaitu nama obat beserta dosis yang tertulis dalam resep. Ya, juga termasuk tanda cara pembuatan. Kemudian signatur ini merupakan tanda tangan dokter beserta cara aturan pakainya. Ya. Kemudian pro itu nama pasien, ya. Kalau tidak tertera alamat, nomor telepon maupun berat badan serta umur, anak-anakku semua bisa menanyakan langsung kepada pasien, ya. Dan Ibu pesan, kadang penulisan resep itu ada kesalahan dari pihak dokter atau kesalahan prescribing. Jadi lebih baik demi keamanan dan keselamatan pasien, anak-anakku harus menanyakan kepada pasien secara langsung, kemudian mengecek kesesuaian antara gejala yang dirasakan dengan resep obat yang dituliskan oleh dokter. Kemudian ya, dari semua yang sudah kalian presentasikan, 90% dari kalian itu sudah tepat sekali dalam menganalisis kelengkapan resep, sudah bisa membedakan dan menggolongkan mana bagian inskripsio, ordinasio, preskripsio, signatur, dan pro. Ya, kalian juga sudah bisa menyimpulkan dan mengambil langkah-langkah apabila dalam penulisan resep ya ada yang tidak bisa terbaca atau kurang lengkap. Ya, kalian bisa menanyakan ke dokter via telepon. Kalau dekat ya bisa bertanya langsung ya. Kesimpulan hari ini adalah kesimpulannya legalitas resep ditentukan oleh lengkapnya komponen resep yaitu inskripsio, ordinasio, signatura, preskripsio, dan pro. Ya, pintar Davina. Terus Mariandita, silakan dibaca kesimpulan hari ini Mariandita. Dibaca aja. Ya, legalitas resep terdiri dari komponen resep yaitu terdiri dari inskripsio, invokasio, preskripsio, signatura, dan pro. Oke. Kan kegiatan pembelajaran hari ini bahwa legalitas resep itu ditentukan oleh komponen resep yang lengkap, yaitu ada inskripsio, ada preskripsio, ada ordinasio, ada signatur, ada pro ya. Di akhir sesi kita akan ada post test ya. Silakan klik Google Form yang sudah Ibu bagi di kolom chat, link terakhir. Yang sudah selesai langsung dikirim. Beberapa pertanyaan post test, ada 10 soal, dan ini hasil dari post testnya. Ya, ini adalah hasil terakhir dari kita ya. Ibu akan memberitahukan kegiatan minggu depan ya, setelah kita belajar screening resep dan belajar mengenai bahasa Latin, kita akan belajar menghitung jumlah obat maupun harga obat. Mina? Untuk mengakhiri kegiatan hari ini sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Terima kasih buat Davina dan anak-anak semua ya. Tetap semangat belajar walaupun di era pandemik ini, walaupun kita masih daring ya pembelajarannya, tapi harus tetap semangat belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.